أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ustaz, selama saya hidup sangat jarang saya melihat orang tua saya yang salat wajib. Semoga Allah memberikan hidayah dan kita mendoakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua Anda, dan semoga Allah melembutkan hati orang tua Anda untuk menunaikan salat. Tolong solusinya Ustaz agar orang tua saya mau melaksanakan ibadah kepada Allah, dan tolong didoakan Ustaz agar jemaah membantu mengaminkan. InsyaAllah. Pertama, buka Quran surah ke-16 ayat 125. Paling kanan di pertengahan agak sedikit ke bawah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah menyampaikan, ajaklah siapapun ke jalan Tuhanmu, ajaklah siapapun yang belum kenal, yang jauh, yang bermaksiat, yang punya banyak dosa, yang engkau lihat dia kurang baik di hadapan Allah dan Allah titipkan engkau mengenalnya. Ajak. Apakah itu tetangga, apakah itu kerabat jauh, apalagi itu orang tua sendiri. Bil hikmah, dengan cara yang bijak. Apalagi orang tua. Jangan kasar, jauhi celaan-celaan. Saya mau katakan begini ya. Orang tua yang beda agama saja dengan anaknya, itu diminta oleh Al-Quran supaya anaknya yang muslim tetap berbuat baik dalam konteks hubungan dunianya. Buka Quran surah 31 ayat 15, paling kiri sebelah atas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kata Allah, kalaupun orang tuamu belum berislam, kau sudah Islam, jika mereka mengajak-ngajak untuk beribadah kepada agama mereka, maka engkau tolak dengan keadaan, dengan cara yang lembut. Fala tuti'huma. Tolak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi jangan sampai perbedaan keyakinan itu menjadikan engkau kemudian memutus hubungan dengan mereka dalam urusan dunia. Jadi kalau Anda punya kelebihan bagi, ada makanan bagi, ada gaji, berikan. Ya, berikan yang terbaik. Sakit tengok, kalau perlu carikan rumah sakit yang terbaik. Dampingi. Kalau ditanya, kenapa kamu begini nak? Padahal kita beda. Ma, inilah yang Allah perintahkan pada saya untuk berbakti pada mama. Ini yang agama saya perintahkan untuk membuktikan Islam itu lembut. Ini yang Rasulullah perintahkan. Yang sering dicela, yang sering dibilang teroris, yang sering dibilang ekstrim, yang sering dibilang garis keras. Ini mah. Ini yang dibuktikan. Sampai kemudian jatuh tangisan air matanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka demikian, jika ada orang tua misalnya terlihat belum maksimal salat malamnya, maka yang pertama dilakukan pada orang keras, yang pertama kali cara bijaknya mendoakan. Keras itu lawan dengan lembut, jangan dilawan dengan keras lagi. Al hadidu bil hadidi yuflah. Batu dengan batu bisa hancur nanti. Jangan dengan kekerasan. Ada orang tua belum salat, antum datang, "Mama, neraka." Itu tidak baik. Fir'aun makhluk paling jahat di bumi, ngaku Tuhan, hobi nyembeli orang. Datang Musa dengan Harun mau berdakwah, kalimat pertamanya doa sebelum berangkat. Rabbi syrahli wa yassirni wahlul 'uqdatan yafqahu. Bangun tahajud malam, sujud. Jatuhkan air matanya. Ingat ibu yang telah melahirkan, ingat ibu yang mengandung, ingat ayah yang berbuat baik dengan peluh keringatnya. Minta sama Allah yang khusyuk. Ya Allah, beliau ayah saya. Ya Allah, itu ibu saya yang mengandung saya, yang melahirkan saya. Saya mohon jangan pisahkan di akhirat, nanti satukan kami di surga. Ya Allah, mohon ya Allah. Mohon ya Allah, muliakan orang tua saya. Ya Allah, mohon ya Allah, tanamkan hidayah di malam ini kepada jiwa ibunda saya. Ya Allah, engkau berjanji jika ada hambamu bermohon kepadamu, engkau akan kabulkan. Wa qala rabbukum ud'uni yastajib lakum. Engkau katakan minta kepada Rabbmu, aku akan kabulkan. Maka hamba memohon kepadamu ya Allah. Alirkan air matanya. Minta. Jika dengan permohonan ini, air mata yang mengalir ini, ketulusan aku mohonkan belum mampu mengabulkan, tunjukkan kepadaku di malam ini ya Allah, dengan cara apa lagi aku mesti bermohon kepadamu? Minta dengan kelembutan. Minta. Nah, setelah itu besoknya berikan bakti terbaik untuk orang tua. Sampaikan, ya, kebaikan-kebaikan bagi mama ini ada rezeki. Alhamdulillah, sejak meningkatkan sholat, Allah tambahkan rezekinya. Mudah-mudahan keluarga kita juga dijaga sholatnya, Maya. Kalau awal-awal belum menerima, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti terus. Setelah itu putar ceramah-ceramah khusus tentang keutamaan sholat. Ya putar aja, bawa di kamar, perdengarkan. Beli buku-buku tentang keutamaan sholat. Ya simpan di tempat-tempat strategis. Satu saat akan dibaca.
Dan lama-lama akan paham. Gak usah antum mintakan ke orang tua, gak usah ceramai orang tua. Dengan cara-cara demikian. Nanti pelan-pelan dia akan mulai. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, sedikit-sedikit. Malam-malam sholat di kamarnya. Ya, sholat. Tahajud bangkit. Malam di situ sholat, sampingnya sholat. Minta bermohon kepada Allah. Sholat. Ada ibu anda sholat. Malam samping bangun, nangis. Ya Allah. Mohon sayangi mama ya Allah. Satukan kami di surga ya Allah. Jadikan aku anak yang soleh ya Allah. Ya Allah sehatkan mama ya Allah. Ya Allah berikan kekuatan kepada mama ya Allah. Ya Allah berikan kemaslahatan pada ibu mama ya Allah. Minta sampai satu saat orang tua anda kemudian tiba-tiba berkedip air matanya. Berkedip matanya. Kemudian mendengar suara anda dengan remang-remang. Lama-lama jadi kebiasaan jatuh air matanya. Kasusnya berbeda. Pernah seorang anak yang sulit. Saya masih di Lebak Bulus pada saat itu mengasuh pesantren. Tiba-tiba datang seorang ibu. Terseduh. Anak saya nggak sholat Ustadz katanya. Ibu sudah ingatkan sudah. Berapa kali? Berkali-kali. Sudah ibu nggak usah ingatkan lagi. Malam ini ibu pulang. Ibu sholatlah. Kemudian ibu malam berdoa di sampingnya. Dia tidur berdoa. Minta pada Allah. Sampaikan ya Allah aku yang mengandung dia. Aku yang melahirkan dia. Aku khawatir berpisah dengan dia. Jangan biarkan aku mendengar teriakan di neraka ya Allah. Sementara aku ke surga. Kalau engkau izinkan. Aku mohon ya Allah. Aku mohon. Minta. Nanti kalau sudah 3 hari coba ibu kesini lagi. Udah tahu apa yang terjadi? Begitu hari ketiga datang. Suara kencang. Masih jauh. Ustadz. Bawa nasi uduk. Ya, saya masih ingat, saya masih terbayang. Datang kemudian, begitu datang bahwa ibu ceria sekali, alhamdulillah tadi malam anak saya sholat. Kok bisa, saya bilang. Rupanya malam ketiga itu, terbangun anaknya, langsung dikejar ibunya, jatuh di pelukannya. Dipeluk erat, gak mau lepas dia. Maafkan saya mama, saya dengar doa mama katanya. Rupanya malam kedua dia bangun, dia dengar suaranya, cuman dia gak berani peluk. Dia malam ketiga dia lihat lagi, begitu dia lihat, dia peluk. Langsung dia peluk, dia katakan, maafkan saya mama, saya minta maaf, saya gak sholat. Memang kan saya nggak sholat karena mama juga baru-baru sholat. Papa sibuk katanya kan nggak pernah ngajarin saya sholat. Anaknya keluar kata-kata itu. Lu keduanya berpelukan saling menangisi satu sama lain. Minta maaf ibunya juga maafkan anak, maafkan mama, minta maaf. Besoknya dikirimlah anak itu ke pesantren. Diajarin sholat, kami kirimkan seorang santri. Diajarin sampai baca Quran, sampai menghafal Quran. Saya pamit sudah hafal kurang lebih 2 juz. Mungkin sekarang sudah 10-15 atau mungkin sudah hatam Quran anak itu. Dari mulai nggak pernah sholat sampai jadi ahli Quran, Masya Allah. Semoga keluarga Anda pun demikian.